298. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yunzilul ma'unata, menurunkan pertolongan Allah, ala qadril mu'anati, tergantung kepada ukuran pertolongan itu sendiri. Wa yunzilus sabra, dan menurunkan, memberikan kesabaran, alal qadril bala'i, seukuran bencana itu sendiri. Maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ada dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepada siapapun yang ditolong, itu tergantung berat atau kecilnya pertolongan itu. Maksudnya seseorang yang memerlukan pertolongan itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau anak kecil mungkin pertolongannya ya dari jatuh lah ya, yaitu tergantung bagaimana kekuatan orang itu sendiri dalam menerima skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika Allah menurunkan, memberikan kesabaran kepada seseorang atau kepada suatu kaum atas bencana yang dilimpahkannya, itu pasti bahwa orang tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menerima cobaan tersebut. Bahwa kalau seandainya seseorang menerima cobaan, bukan berarti Allah tidak sayang. Justru karena keimanannya tersebut, Allah menguji, betul nggak ini orang betul-betul beriman. Jangankan kita yang manusia biasa, bahwa para nabi, para rasul itu menerima ujian yang demikian hebatnya. Bahkan paling hebat di antara manusia-manusia yang ada. Kalau kita mah, kalau saya gitu ya, kalau saya mah mungkin cobaannya berupa misal ya, berupa ekonomi, berupa pelajaran nggak masuk-masuk gitu ya. Tiap hari belajar pagi, siang, sore, tapi belum masuk-masuk. Nah, itu juga ujian ya. Apa karena saya udah tua atau karena saya lemah dalam hafalan dan lain sebagainya. Itu Allah menilai diri kita, siapapun yang dicoba sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah ujian yang paling berat. Ujian bagaimana tidak berat ya, begitu lahir Rasul tidak melihat ayahandanya. Begitu dalam usia yang sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, baru juga 2 tahun diasuh oleh ibunda Siti Aminah, bahwa 2 tahun pertama oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Namun ketika mau mengembalikan, Siti Halimah memohon izin lagi kepada ibundanya untuk mengasuh kembali Nabi Muhammad SAW. Maka diizinkan. Dan pada saat itu memang adat istiadat Arab pada saat itu menitipkan putra-putrinya kepada para pengasuh yang dari daerah pedesaan. Selain selain bahasanya fasih, juga udaranya masih sejuk gitu ya. Beda dengan kota Mekah pada saat itu, walaupun belum ada kendaraan bermotor, tapi sudah masuk mungkin dalam hitungan metropolitan lah gitu ya untuk saat itu. Karena kota Makkah Al-Mukarramah yang namanya berasal dari Bakkah,
dalam artian kering kerontang, itu diawali sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar pada saat itu dari Palestina. Nabi Ibrahim hidup bersama Siti Sarah dan Siti Hajar, yang Siti Hajar ini mohon maaf ya, berasal dari asalnya itu budak dari Siti Syarah. Namun karena belum juga dikaruniai anak, maka Siti Syarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Setelah menikah dan melihat bahwa Siti Hajar mengandung duluan daripada Siti Syarah, maka timbul rasa cemburu Siti Syarah. Ya, ini wajar ya, wajar. Kemudian Siti Syarah matur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahwa beliau tidak sanggup melihat maduknya memiliki kebahagiaan. Memiliki kebahagiaan akan diberikannya dikaruniai putra. Kemudian bermusyawarahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Syarah, bagaimana kalau Siti Syarah diungsikan katanya. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Syarah dihijrahkan ke suatu tempat yang Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu tempat mana itu. Dan ketika Nabi Ibrahim berjalan, Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, mau dibawa kemana aku?" katanya. Nabi Ibrahim diam sampai beberapa kali pertanyaan. Siti Hajar bertanya, "Apakah ini atas perintah Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim?" Nah, barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah untuk menghijrahkan engkau yang mana tempatnya aku sendiri belum tahu," katanya. Kemudian karena memang dididik dengan penuh ketakwaan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar bersaut bahwa kalau memang ini adalah perintah Allah, maka aku terima wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Padahal saat itu Siti Hajar dalam keadaan hamil tua ya. Pas saat sampai di negeri Bakkah, namanya itu yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang kering kerontang, maka sinilah pertemuan terakhir kita wahai Syarah, wahai Hajar. Disitulah mulai berkembang, dan ketika saat itu dikabarkan di dalam Al-Quran, untuk mengunjunginya pertama kali setelah Ismail muda sudah beranjak remaja gitu ya, sampai Nabi Ibrahim terkejut gitu ya, begitu melihat Bakkah yang dulu kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada sama sekali segala macam tanda-tanda kehidupan, ternyata sudah ramai dengan orang. Karena itulah, kalau musafir itu melihat mata air, di situ ada mata air berupa Zam-Zam, maka mulai berkumpullah orang ya, yang musafir yang singgah, kemudian orang-orang yang mencari tempat tinggal, maka di situ daerah yang cocok. Maka lama-lama berkembang, jadilah kota metropolitan pada saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, wallahu alam ya, berapa ribu tahun. Yang jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayat yang mu'tabar adalah bapak dari 70.000 para nabi. Di antara 124.000 para nabi dan rasul, itu 70.000-nya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Subhanallah ya, termasuk kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat berupa salat, yang mana di dalam salat itu ada satu bacaan dari salah satu rukun salat, dan
salah satu rukun dari tasyahud akhir itu adalah membaca sholawat. Dan ya sebagaimana disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kashifatus Syaja, bahwa wa akmaluha, adapun yang paling sempurna ketika membaca sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah pada saat tasyahud akhir, yang memang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana kalau tidak menggunakan kata sayyiduna? Ya, itu kembali kepada keyakinan masing-masing, bahwa mau memakai sayyiduna mangga, mau tidak memakai sayyiduna pun mangga. Tapi insya Allah semua dari kita itu karena memang kita adalah mazhab Imam Syafi'i, rata-rata membaca sayyiduna. Kembali ke permasalahan hadis di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sesuai dengan kadar bencana atau ujian yang diterima orang tersebut. Kalau kita mah hanya bencana biasa-biasa saja, yang kebanyakan dari saya gitu ya, dari saya itu berdasarkan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai hawa nafsu misalkan, aduh dapat ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah ekonomi baru bilang ujian. Perkara agak terlambat sholat tidak disebut ujian gitu. Itu hanya hawa nafsu ya. Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para rasul yang lainnya, itu ujiannya sangat benar-benar gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dikembalikan oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ketika berusia 4 tahun, kemudian diserahkan kepada ibunda Siti Aminah, lalu baru juga dirawat, diasuh selama 2 tahun. Ibundanya mengajak untuk ziarah ke makam ayahandanya Sayyid Abdullah. Setelah berziarah di kampung Abwa, Abwa itu satu kota di antara Mekah dan Madinah, dan memang Abwa itu tempat persinggahan lalu lintas perdagangan gitu ya, sehingga ramai dikunjungi. Namun Siti Aisyah belum Siti Aminah belum juga sampai ke kota Madinah, sudah sakit keras dan meninggal dunia ya. Bencana yang paling dahsyat dirasakan oleh manusia itu adalah kanjeng Nabi. Tidak melihat ayahandanya, baru 2 tahun diasuh oleh ibundanya, kemudian berpindah kepada Abdul Muthalib kakeknya selama 2 tahun, dan setelah usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Masya Allah gitu ya. Nabi Muhammad SAW menerima cobaan dari awal sampai akhir. Namun ada hikmahnya. Kenapa? Hikmah yang terbesar adalah ketika Rasulullah SAW tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ayahandanya, istilah kata Allah cemburu. Cemburunya bagaimana? Di sini nanti ada pembahasan Allah cemburu gitu ya. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini mah untuk umum ya, kepada seluruh manusia. Tapi kalau kepada Nabi mah Allah cemburu manakala kalau seandainya Nabi Muhammad SAW di saat-saat memerlukan, sebagaimana kita sekalian pada usia remaja, bahkan usia dewasa pun masih menyebut-nyebut nama abi gitu kan ya, kalau bahasa Arabnya ayah, abi, umi.
Nah, Allah cemburu di saat Kangjeng Nabi memungkinkan untuk menyebut makhluknya. Allah tidak terima. Allah betapa maha cemburunya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan untuk melihat ayahandanya. Maka kalau seandainya tidak ada ayahandanya, satu-satunya tempat mengadu adalah Robbi, Robbi, titik-titik dan seterusnya. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah, ya Allah. Kalau kita kan enggak ya, rata-rata mama, bapak, atau kalau kita sudah punya istri, mah, tolong ambilin segala macam. Itu seperti itu ya. Nah, istilah kata Allah cemburu. Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut makhluk ya, yang itu adalah yang sangat memungkinkan untuk dimintai tolong itu adalah orang tuanya. Tapi karena tidak ada, satu-satunya tempat mengadu adalah ya Robbi, wahai Tuhanku, tolonglah aku, dan seterusnya gitu ya. Maka di antara para nabi yang termasuk orang-orang yang menerima cobaan yang begitu besar adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumusnya sederhana ya, di antara para nabi yang mendapatkan cobaan dan memiliki kesabaran tingkat tinggi itu adalah, kalau bahasa Sundanya diambil dari kata huruf pertama itu mimin diambil dari kata pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mau untuk memudahkan ingatan aja ya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para nabi itu yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi karena memang cobaannya luar biasa gitu ya. Bagaimana dengan kesabaran kita? Walaupun mungkin saya hanya sebatas ucapan, tapi sebagai acuan dan motivasi kita untuk meningkatkan kesabaran, ada hadis yang menggugah kita ya. Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya. Di situ Allah menyatakan di situ Rasulullah SAW menyatakan bahwa as-sabru salasun. Sabar itu ada 3 tingkatan, yang mana insya Allah semuanya kita raih bersama ini ya. Yang pertama itu as-sabru 'anil baliyah. Sabar ketika kita menghadapi ujian. Yang kedua as-sabru 'inda ta'ah, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Yang ketiga as-sabru 'anil ma'siyah, sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Mana yang paling tinggi? Ya jelas adalah kemaksiatan. Kenapa ketaatan dengan kemaksiatan tingkat derajatnya lebih tinggi? Karena memang kalau ibadah itu bahasanya bukan sekuat tenaga, sakatar kebak kalau bahasa Sundanya gitu ya. Jadi semampunya kalau kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau kemaksiatan sekuat tenaga. Tidak ada istilah semampunya, tapi harus sekuat tenaga sebisa mungkin untuk menghindari kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa derajat keberkahannya pun lain-lain. Yang pertama, kalau seandainya faman kana sabru 'alal baliyah, maka barang siapa yang sabar ketika menghadapi musibah atau ujian, katabahullahu lahu, maka Allah menuliskan bagi dia salatu mi'ati darajatin, sejauh atau seberat
300 derajat. Wal farqu ma bainad darajati, dan perbedaan atau jarak di antara derajat tersebut, antara satu derajat dengan satu derajat yang lainnya, itu ma bainal ardi, ma bainas sama'i wal ardi, seperti halnya langit dan bumi. Jadi 300 derajat itu sama dengan bolak-balik langit dan bumi, yang wallahu alam jaraknya gitu ya. Tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau hitungan matematika mah begini-begini, itu mah bukan hitungan akhirat gitu ya. Hanya perkiraan secara teori saja. Yang kedua, as-sabru inda ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Faman kana sabru inda ta'ah, dan barang siapa yang memiliki kesabaran untuk melaksanakan ketaatan, katabahullahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya situmi'atid darajatin, 600 derajat, yang jaraknya bukan lagi bainas sama'i wal ardi, tapi bainal mardil ardi, antara pusar bumi, artinya inti bumi, wa tahtal arsy, dan di bawah arsy, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedikit di bawah, hampir mencapai wilayah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara pusat bumi dengan tahtal arsy. Jadi jarak yang paling tinggi gitu ya, jarak yang paling tinggi. Kemudian bagi siapa saja yang memiliki kesabaran ketika menghindari kemaksiatan, ini yang paling dahsyatnya. Katabahullahu lahu, maka Allah mencatat bagi orang tersebut yang memiliki kesabaran untuk menghindari kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu bisa menjatuhkan harga dirinya selaku manusia, terlebih-lebih selaku kaum muslimin wal muslimat. Maka orang yang bisa menghindari kemaksiatan karena Allah, katabahullahu lahu, maka Allah mencatatkan bagi dia itu situ mi'ati darajatin, 900 derajat. Wal farqu bainad darajati ma bainad darajati, jarak antara derajat satu dengan derajat yang lainnya itu kalmarzil ardi ila tahtal arsy, seperti halnya pusat bumi dengan sedikit di bawah arsy, marrataini, luar biasa, 2 kali lipatnya. Kalau tadi yang 600 untuk menjaga melaksanakan ketaatan itu hanya sekitar 600, tapi ini 900, 2 kali lipatnya gitu ya. Maka sebisa mungkin kita menghindari kemaksiatan. Bagaimana tuh, kan susah menghindari maksiatan itu. Itulah dia ya. Makanya sebisa mungkin kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kemaksiatan yang bisa menjatuhkan kita selaku manusia, terlebih-lebih selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini yang cemburu nih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yugharu, Allah cemburu, Allah merasa cemburu. Wa innal mu'mina, dan kaum mukmin pun, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yugharu, bisa untuk merasa cemburu. Namun cemburunya manusia, terutama saya yang lebih dilandasi dengan hawa nafsu, tapi berbeda dengan Allah. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah, ayyatiyal mu'minu, kalau saja datang kepada seorang mukmin, ma harramallahu alaihi, sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadanya,
ayat ya di sini mohon maaf bukan datang ya, dalam artian melakukan. Ayat al mu'minu bahwasannya melakukan seorang mukmin ma kepada sesuatu haramallahu alaihi yang telah diharamkan Allah kepadanya. Li'annahu karena sesungguhnya la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga seseorang illa nafsun muslimatun, kecuali seseorang yang sudah pasrah ke dalam kemusliman. Seseorang yang sudah pasrah artinya siap untuk melaksanakan segala ketentuan Allah, segala syariat yang telah dibebankan kepada dirinya, maka muslim itu aslama yuslimu islaman, dalam artian menyerahkan dirinya dan jiwanya sepenuhnya untuk menentukan, untuk melaksanakan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi sangat berbeda lah, sudah pasti mukhalafatul lil hawadis, bahwa Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah memiliki rasa cemburu, itu cemburunya karena orang tersebut melakukan keharaman. Kalau makhluk yang merasa cemburu, kadang mohon maaf, jarang melibatkan Allah. Padahal Allah itu menginginkan hamba-hambanya melaksanakan ketaatan. Tapi kalau saya khususnya, cemburu itu kalau masalah misalkan istri tidak memperhatikan, misalkan putra-putri tidak begitu peduli, misalkan orang lain tidak begitu menyapa atau memperhatikan kehadiran diri saya. Itu cemburu yang berhubungan dengan ego ya, berhubungan dengan nafsu manusiawi. Tapi cemburunya Allah adalah cemburu yang sangat luar biasa, cemburu manakala seseorang melakukan keharaman yang telah diharamkan oleh Allah kepada dirinya. Maka keharaman ini setidaknya kalaupun toh gitu ya, mohon maaf kalaupun toh tidak bisa melihat secara zahir ini teh haram apa halal ya gitu, bisa dilihat dari keumuman. Misalkan satu contoh yang sangat nyata dan kecil gitu ya, ketika MUI mengeluarkan fatwa, dan ini resmi gitu ya, fatwanya resmi disampaikan oleh Tuan Guru UAS, Tuan Guru UAH dan seluruh ulama, bahwa produk-produk yang mendukung Israel itu haram untuk dibeli. Kalau dikonsumsi tidak ya. Kalau dikonsumsi misalnya begini, kita datang kepada suatu pengajian, ternyata disuguhi minuman yang mana produk itu adalah mendukung Israel, itu tidak haram, walaupun kalau milih antara aula wal aula lebih utama, maka lebih utama untuk menghindari minuman tersebut ya. Seperti mohon maaf ya, saya dan istri saya kadang mengisi pengajian gitu ya, untuk tempat yang baru mah, yang belum mengenal kita, biasanya tidak diminum aja ya, sebutin aja ya, aqua itu ya, aqua, fit, lek mineral, itu kan mendukung Israel. Maka difatwakan oleh MUI itu adalah haram. Haram apanya? Haram membeli dengan mengkonsumsi beda ya. Kalau mengkonsumsi itu kita tidak beli, tapi terjebak pada keadaan kita harus meminumnya atau makanan-makanan yang lain. Maka itu adalah pilihan. Yang satu, kalau saya gitu ya, saya diskusi sama istri, kalau tempat yang baru mahmi, saya bilang, kan belum mengetahui kepribadian kita, nggak apa-apa, kita jangan bilang apa-apa, cuma jangan minum aja gitu. Mendingan kita kehausan dari untuk menunjukkan bahwa kita sangat tidak mendukung Israel. Nah itu kalau mengkonsumsi ya. Kalau membeli, sudah jelas membeli itu terjadi transaksi yang mana hubungannya adalah itu menguntungkan pihak tertentu, dari mulai distributor, kemudian warung, agen, kemudian distributor per daerah dan pabriknya itu mendapatkan keuntungan. Justru karena keuntungannya itu yang menjadikan
fatwa haramnya MUI. Kenapa? Padahal airnya sama, kemudian tidak ada mengandung barang-barang yang haram dan lain sebagainya. Bukan keharamannya di situ kan, karena keharaman itu ada haram li dzatihi, haram li atharihi. Haram karena zatiahnya, haram karena dampak yang ditimbulkannya. Kalau babi dan kalbun dan khinzir sudah jelas haram li dzatihi. Ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi itu apa? Haram karena dampaknya, asarnya. Karena misalkan sesuatu yang halal seperti itu, halal semuanya itu makanan itu halal. Tapi dampaknya adalah sebagian dari keuntungannya, bahkan ada yang 30% perusahaan berani memberikan keuntungannya untuk Israel. Dan orang Israel yang mana mungkin dibelikan Al-Quran atau madrasah pendidikan, masjid dan musola dan lain sebagainya gitu ya, sudah jelas dibelikan alat-alat untuk membunuh orang-orang Palestina yang tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan itu subhanallah ya, untuk saat ini kejahatan yang paling luar biasa itu terjadi di Israel, di Palestina. Tuan rumah sendiri yang memiliki tanah, yang memiliki rumah diusir, kemudian dibombardir sampai negaranya dari katakanlah 100% dulu gitu, sebelum tahun 47, sekarang hanya tinggal 15%. Apa itu bukan kejahatan yang nauzubillah gitu ya, sudah kelihatan nyata didukung oleh PBB lagi. Itu kejahatan yang global gitu ya. Maka satu-satunya cara untuk melawan itu dengan melemahkan perekonomiannya. Ternyata dengan fatwa yang seperti itu bisa menggoyahkan menggoyahkan keuntungan yang didapat dari Israel. Karena sebagaimanapun besarnya perusahaan, yang intinya adalah perputaran produk. Kalau produknya tidak berputar, tidak terjadi keuntungan, maka bisa-bisa bangkrut itu. Bahkan memang dengan boikot kaum muslimin seperti itu, tidak membeli produk-produk yang mendukung Israel, banyak di antara perusahaan-perusahaan yang tadinya jelas-jelas mendukung Israel, pontang-panting udah gulung tikar gitu ya. Itu aja. Dengan doa mungkin kita tidak tembus-tembus gitu, belum tembus gitu ya. Dengan kekuatan fisik kita tidak mungkin melawan ke sana gitu ya. Satu-satunya yang memungkinkan adalah mengikuti fatwa MUI haram. Tidak bisa ditawar-tawar lagi teman-teman. Selanjutnya, yang hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga Abu Hurairah. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diterima dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang subhanallah ya, betapa sangat setianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk ahlus suffah yang pertama mengikuti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan karena memang bahwa Sayyidina Abi Hurairah yang memiliki nama Sayyidina Abdurrahman, bukan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, ini beda ini. Sayyidina Abdurrahman ini kemudian tinggal bersama para sahabat-sahabat yang lain di pelataran masjid. Di pelataran masjid berdampingan dengan kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat ahlus suffah ini bertekad untuk mengembangkan Islam dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pengajarannya, mengikuti peperangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahu membahu membangun Islam dari segala aspek ya, terutama keilmuan dalam artian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terbagi kepada 3, yakni qauli, fi'li, dan takriri. Karena yang disebut dengan hadis itu ma usnida ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan, dan sisi takririyah. Nah, ini sebagian dari
mohon maaf ya, saudara kita melupakan definisi ini nih, takrir wa takririhi, dan ketentuan Kangjeng Nabi, bahwa yang dilihat itu mungkin hanya fi'liyah dan qauliyah, tapi lupa terhadap takririah. Bahkan takririah itu pun termasuk hadis Kangjeng Nabi gitu ya. Hadis Kangjeng Nabi walaupun tidak diucapkan oleh Rasul, tidak diperbuat oleh Rasul, tapi Rasul menyetujui, dalam artian merestui perbuatan tersebut, maka jadilah itu hadis takriri. Seperti halnya dob itu ya, dob itu biawaknya tapi biawak gurun, walaupun bentuknya sama dengan biawak rawa seperti di Indonesia, itu biawak rawa yang haram untuk dikonsumsi karena mulutnya bertaring dan kukunya digunakan untuk mencengkram hewan buruannya, maka haram. Dan makanannya pun mohon maaf ya, tikus, ular, cacing, dan makanan-makanan sejenisnya gitu ya. Kalau dogma itu sekedar kaktus, bunga-bungaan, pohon-pohonan, dan memang diternak gitu ya. Jadi itu halal. Namun di sini terjadi takririah itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diundang oleh salah satu sahabat sahabat yang lain di tempat yang agak jauh dari Madinah, Rasul saat itu datang bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di saat itu Rasulullah tidak makan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Bukan berarti Rasulullah tidak menghormati, tidak. Menghormati itu kan bukan hanya dengan memakan suguhannya saja, dengan senyum, dengan berbicara, dengan salam dan lain sebagainya, itu merupakan penghormatan. Tapi untuk dob yang disuguhkan oleh tuan rumah, Rasul tidak menyentuhnya, tapi menyentuh hidangan yang lain. Di sini terjadi hukum, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah tidak memakan, maka Sayyidina Abu Bakar karena memang prototipe untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, beliau tidak memakannya pula. Nah, kemudian Sayyidina Umar bukan cuek, tapi melihat dulu kepada Rasul. Rasul tidak berekspresi apapun, tidak memerintah, tidak melarang. Maka Sayyidina Umar mencicipi itu daging dob itu ya. Tahu bahwa Rasulullah tidak melarang, maka memakan aja gitu ya Sayyidina Umar. Maka di sini terjadi dua hukum. Kalau seandainya senang dan juga tidak menjadi masalah dengan dob, ya itu halal itu ya. Tapi kalau tidak senang, maka menjadi haram. Menjadi haramnya itu kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang mana itu diabsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dua pilihan. Yang merasa senang silahkan makan, yang tidak pun tidak menjadi masalah gitu ya. Itu takriri. Ada juga jenis hadis yang subhanallah ya, tidak diucapkan oleh Rasul, tidak diperbuat oleh Rasul, juga tidak ditetapkan oleh Rasul pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Tapi melihat para ulama, para wali, jangankan para ulama gitu ya, ulama yang sekarang pun, zaman ulama dulu gitu ya, jangankan ulama dulu, yang ulama sekarang pun subhanallah ternyata banyak yang ditemui oleh Rasulullah SAW ya. Kalau ulama-ulama yang sepuh, insya Allah banyaklah yang ditemui oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu Kiai Ali Kajen, Kiai Ali Kajen, murid dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Saat itu Kiai Ali udah selesai mondoknya dan memang orang alim, tapi tapi Kiai Ali tidak merasa menjadi orang alim. Beliau alim tapi tidak merasa alim. Masih banyak yang belum saya kuasai dan masih banyak orang yang lebih alim dari saya. Maka beliau setelah mondok itu bukan membuka pengajian tapi berdagang.
dan berdagangnya ini kelamaan. Ketika teman-teman seperguruannya sudah buka pengajian, beliau masih asik berdagang. Tapi bukan berarti berdagang tidak sunnah Rasul juga ya. Ada satu sisi yang mana kalau orang alim itu lebih baik untuk berfokus pada satu pekerjaan, yakni mengembangkan ilmu ya. Nah ini suatu saat setelah kelamaan beliau mendagang, sementara teman-teman seperguruannya sudah buka pengajian, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertemu dengan Rasul dalam mimpi, yakin nggak itu kanjeng Nabi? Yakin, karena Rasul menyatakan inna syaitona la tamatsalu li, bahwa syaitan tidak mampu untuk menyerupaiku. Faman kana ra'a fil manam faqad ra'ani, maka barang siapa yang melihatku ketika di dalam mimpi, maka sudah jelas dia melihatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berlaku pula kepada Kiai Ali Kajen. Kiai Ali itu suatu saat bermimpi bertemu dengan ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, mohon maaf, bermuka agak muram gitu ya, seperti menyayangkan. Lalu Rasulullah bersabda, la khaira illa fi nashril ilmi, tidak ada kebaikan kecuali di dalam hal menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, karena ini difatwakannya disabdakannya kepada para ulama, kepada ulama gitu ya, yang tahu persis bahwa beliau itu keilmuannya banyak dan tersambung silsilah nasab keilmuannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyatakan, la khaira illa fi nashril ilmi, tidak ada kebaikan kecuali dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian beliau merenung dan mendiskusikan hal tersebut kepada guru seniornya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana ini Tuan Guru, katanya, ini mah tidak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas bahwa ini adalah ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan ilmu. Sudah, tinggalkan dagangmu, Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu dan fokus terhadap keilmuan. Maka beliau tinggalkan itu perniagaan, kemudian beliau mulai buka pengajian, biasa sedikit, lama-lama menjadi pesantren dan pesantren besar gitu ya. Terkait dengan hal tersebut, ucapan Kangjeng Nabi la khaira illa fi nasyril ilmi, tidak ada kebaikan kecuali dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, itu termasuk hadis tidak? Termasuk tidak? Nah, mungkin agak bingung ya. termasuk ya. Bahkan di dalam Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam Futuhatil Ghaibah Ar-Rabbaniyah dan lain sebagainya, pokoknya kitab-kitab yang bernuansa tasawuf itu kadang tertulis hadis tapi tidak termaktub di dalam kitab-kitab hadis. Seperti halnya kitab Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin-nya itu banyak dituduh sebagai ulama yang menuliskan hadis-hadis dhaif. Bahkan ada hadis-hadis yang palsu katanya ya. Di antara 20.000 hadis, mohon maaf, bukan 20.000 ya, 1920 itu yang tercatat menurut mereka gitu ya. Menurut mereka, setelah saya lihat di beberapa YouTube, bahwa 1.800 iya betul. Tadi 1.200 ya. 1.200 ya. 1.200 kitab hadis yang termaktub di dalam kitab Ihya, terdapat 1.182 yang tercatat sebagai hadis dhaif. Berarti yang dianggap sahihnya ada berapa tuh? 18 ya. 18. Maka
Pada saat itu Syekh Ali Al-Barzaham mengadukan hal tersebut kepada, kalau sekarang mah mungkin Mahkamah Agung lah ya, Mahkamah Agung yang menengahi perkara zaman dulu. Kemudian setelah persidangan, bertanyalah Syekh Ali Al-Barzaham kepada beliau, dan ditanya pula oleh hakim, wahai Imam Al-Ghazali, betulkah engkau menuliskan hadis-hadis yang dhaif? Maka dengan penuh ketawaduan Imam Ghazali menyatakan, untuk jawabannya saya akan berikan besok malam, katanya. Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Imam Al-Ghazali, subhanallah ya, munajat kepada Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, tembusnya bukan kepada beliau saja, tembusnya kepada Syekh Ali Al-Barzaham tersebut. Dengan penuh ketakutan, Syekh Ali Al-Barzaham ditemui oleh Rasulullah, didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali berikut Imam Al-Ghazali. Kemudian kalau ditemui oleh Rasul, kan mungkin hakul yakin kita bahagia lah gitu ya. Tapi Sayyidina Syekh Ali Al-Barzaham merasa ketakutan. Kenapa? Melihat Rasulullah dan para sahabat, termasuk Imam Al-Ghazali, merah wajahnya karena geram. Kemudian berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ali Al-Barzaham, wahai Ali Al-Barzaham, betulkah engkau meragukan hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Iya Rasul, katanya. Kata beliau dengan sambil gemetar, ketahuilah olehmu bahwa semua hadis-hadis yang termaktub di dalam Ihya Ulumuddin itu adalah ucapanku, katanya. Ya, subhanallah. Jadi di dalam melihat, menyikapi banyak hadis-hadis yang tidak terucapkan atau diperbuat oleh Rasul di zamannya, itu bisa jadi hadis yang kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama yang memang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ya, sebenarnya masih banyak ya.